Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Muqaddimatul Hadramiyah lil Imam Bafadl dengan beberapa syarahnya. Kita masih sampai di Babul Awani, halaman 19. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila anqal wala yahrumu ma dubbiba bil fiddati illa dhabbatan kabiratan lizina. Oh, enggak ada harokatnya, makanya ditebak-tebakan tadi ya. Iya. Oh iya, pantesan. Dotnya enggak diharokati. Illa dhabbatan kabiratan lizina. Bas gitu aja dulu. Wala yahrumu, dan tidak haram. Ada fi'il berarti cari fa'ilnya. Apa fa'ilnya? Ma dubbiba bidzahab. Kok dubbiba bidzahab? Ma dubbiba bil fiddah. Yani maknanya wala yahrumu ma dubbiba bil fiddah, dan tidak haram. Maksudnya apa? Ma dubbiba bil fiddah ay isti'malu ma dubbiba gitu ya. Menggunakan apa-apa yang didob. Apa dob kemarin? Islahul awani. Apa-apa yang ditempel, sebenarnya tidak hanya penambalan, penyambungan ya, atau ya, lapis, itu dob. Ma dubbiba, apa-apa yang ditempel, dilapis, disambung bil fiddati, dengan perak. Boleh disambung dengan perak, tidak haram kita makainya ya. Kata para ulama, apa makainya saja atau yang bermasalah itu penambalannya. Nah, khilaf para ulama. Illa dhabbatan kabiratan lizina, kecuali tambalan sambungan perak kabiratan yang besar, lizinati, untuk perhiasan supaya kelihatan indah, kelihatan keren kayak gitu ya. Itu dia berdandan dengan berhias. Orang kan kenapa sih masang cangkir di buffet itu? Maksudnya apa? Untuk kebutuhan atau untuk menghiasi rumah? Untuk majang rumah doang. Jadi rumah itu dihias menurut orang-orang yang sumbu pendek ini. Ini mikirnya cetek gitu. Itu dihias dengan perabot, dihias dengan cangkir, piring, gelas, patung, dihias dengan boneka-boneka ditumpuk rata, ada kucing, ada anjing ya. Lah lapo itu. Kok ngiasin? Ada kadang-kadang rumah baru kita silaturahmi, alhamdulillah Pak Ustaz sudah jadi rumahnya bisa tempatnya. Tapi mohon maaf ini masih oblong-oblong. Kenapa gitu? Artinya belum dihiasin, belum dibikin pernak-pernik. Yalah hidup kok, ributnya ngisi rumah. Enggak, bukan begitu. Nah, ini kadang-kadang menghias itu cangkirnya patah. Wah, biar nggak kelihatan ini barang tembelan, ditempelnya pakai perak gitu loh. Itu kalau gede, nah, apa kemarin batasannya gede kecil? Nah, bil ardi 'alan nar. Kalau disodorkan ke api.
itu perak kalau dipanasin dengan api ngeleleh nggak? Kalau sampai ngeleleh saking banyaknya perak yang dipakai nempel, haram. Ya, untuk zina haram, untuk berhias. Baik, dirinci sama Imam Ibnu Hajar. Wahdaha, baik itu sendirian untuk zinah doang, au ma'al hajat. Baik alasan nembelnya untuk berhias doang, au ma'al haja, atau alasan nembelnya double, ya butuh, artinya butuh, kalau nggak ditempel dengan itu nggak bisa nyambung gitu. Nah, yang boleh itu untuk hajat doang, walaupun besar. Wah, ini kalau nggak ditempel sama perak ini nggak nyambung ini. Ya. Wah, tapi gede. Ya nggak apa-apa, orang hajat kok. Itu hajatnya dia. Dan ditempel dengan yang lain nggak bisa nyambungin misalnya. Tapi kalau dengan yang lain bisa nyambungin ya nggak boleh. Ya. Masih bisa ditempel sama litio sama fero, sama besi, atau sama tembaga, bisa nyambung, ya udah pakai yang biasa aja gitu. Kenapa sih kok diharamkan? Ya, fatahrumu lima fiha minas saraf wal khuyala. Alasannya dua. Satu, berlebih-lebihan. As-saraf, nah dulu sudah pernah dijelaskan apa bedanya as-saraf, israf dengan tabdir, mubadir. Apa bedanya? Apa? Israf berlebih-lebihan, ai badlul mal lil qasad wa zada an hajatih. Ya. Mengeluarkan duit untuk tujuan tertentu tapi melebihi kebutuhannya, itu namanya israf. Nah, contoh hajatnya apa? Nikahan. Undangannya berapa? 100. Udah persiapannya 150, akhirnya yang datang 60. Israf, haram kayak begitu. Nah, kebiasaan undangan itu berapa persen datangnya, gitu loh. Kalau emang kebiasaannya undangan 100, biasanya yang datang 130. Nah, itu persiapan 130. Ternyata yang datang 100. Nah, itu nggak israf, karena kita berpedoman kepada kebiasaan datangnya. Nah, kalau kita nggak tahu kebiasaan datangnya, ya umumnya itu undangan full, lebih atau kurang gitu ya. Kalau undangan makan-makan, lebih yang datang. Undangan pengajian, kurang yang datang. Nanti persiapannya gitu. Kebutuhannya berapa? Kalau kebutuhannya 50, kok dilebihin jadi 70, israf. Lebih ya 5, 10 gitu. Ngeluarin duit untuk tujuan tertentu tapi berlebihan. Ini buat jajan. Lah, anak kecil jajannya berapaan? Ada 1.000, 2.000. Bapaknya ngasih berapa? 10.000, israf. Itu bapak bahlul, gak bisa menafkahi ngaji. Ya. Dikasih lagi 20, tambah haram. Kasih lagi 50.000, wah haram itu.
Itu ngerusak ke anak itu. Ya, siapa yang ngerusak? Ya bapaknya, ya saudaranya, ya pakdenya, paman-pamannya. Kalau anaknya ustadz ya jamaahnya itu yang ngerusak itu. Ini ngasih permen sekeresek, ya, mencret anaknya ustadz, ngerusak itu. Israf namanya. Nah, semua yang innallaha la yuhibbu haram, kata Allah, yang tidak suka haram. Di Al-Quran dinyatakan innallaha la yuhibbul musrifin. Di Yasin bal antum qaumun musrifun. Permasalahannya Anda itu berlebih-lebihan. Wah, ini kalimat ajib. Ya, permasalahan hidup lebih. Kelebihan tidur, kelebihan gula, kelebihan kolesterol, kelebihan. Iya dah. Semuanya karena berlebih. Ya. Artinya apa? Supaya kita tahu takarannya. Begitu loh mafhumnya itu. Berapa takarannya karbohidrat? Berapa takarannya kadar gula? Berapa takarannya vitamin? Gitu. Itu diringkes sama Allah, bal antum qaumun musrifun. Gitu. Apa ayat sebelumnya? Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaum. Ta'irukum ma'akum. Kesialan inti itu ya gara-gara inti sendiri. A in dzukirtum, apakah gara-gara kalau kalian diberi peringatan terus jadi sial? Bal antum qaumun musrifun. Hakikatnya kau jadi sial, jadi masalah, jadi sakit, jadi musibah karena berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan motong hutan jadi gundul, banjir. Berlebih-lebihan bangun-bangun, berlebih-lebihan ya, ada semua bal antum qaumun musrifun. Makanya disuruh yasinan tiap hari supaya hidup kita siapa itu enggak berlebih. Di antara makna, Masya Allah. Dari situ ulama tahu takarannya nafas berapa. Nafas berlebih cepat mati. Cepat mati. Tambah olahraga, matinya tambah cepat itu. Bukan tambah sehat. Ya, tambah boros. Orang jatah nafas kita dijatah kok sama Allah. Ya. Awas, hati-hati. Itu isra was saraf. Yang satunya mubadir. Mubadir apa? Mengeluarkan duit nggak ada tujuannya, asal we. Nih pokoknya ngasih. Untuk apa nih? Nggak tahu, wis terserah karepmu. Nah, itu bisa kena 2 pasal. Kalau ngasihnya berlebihan, israf ya, ya mubadir gitu ya. Mubadir itu apa namanya, ngeluarin duit nggak pakai tujuan dan berlebih, itu mubadir. Masak, sekali masak langsung, lo nggak tahu ukurannya ini. Makanya kau jangan ngawur hidup ini. Bikin syahi berapa? Tamunya 3 biji, 3 orang, bikin syahi setermos gede. Ngasih gula, jangan israf. Prak, mentang-mentang nggak pernah beli. Israf haram. Ditaker 1 gelas itu cukupnya gula berapa aja. Orang thalib ilim, orang alim itu begitu hidupnya, semuanya ditaker. Undangan jamaah 1000, ayamnya butuh berapa? Harus ada ilmunya. Ya kan Sayyidil Habib Ahmad dulu ngajarin kita. Ya, duduk tahu-tahu. Ayo sama saya, kalau undangan maulid 5.000 orang, dagingnya berapa, berasnya berapa? Nggak bisa ngitung, dimarahin tuh. Harus bisa itu. Oh, berasnya butuh sekian, bumbunya butuh sekian. Harus ada hitungannya. Supaya apa? Kita nggak boleh israf, nggak boleh mubadir. Ya, nah kalau yang nuduh-nuduh, wah itu mah nanti nggak habis, berlebihan. Itu bukan salahnya yang bikin acara, yang naker dari masakan ke nampan itu juga harus ilmunya. Apa kata Rasulullah?
ta'amus salasah kafil arba'ah, ta'amul isnin kafil salasah, ta'amul salasah kafil arba'ah. 2 takar makan itu cukup untuk 4 orang. Ya, 4 orang cukup untuk 3 untuk 4, 2 untuk 3 gitu loh. Jadi kalau senapan berempat ditakar untuk 3 orang. Lalu senapan berempat ditakar untuk 5, udah melanggar aturan Nabi, wa israf, double ini salahnya. Wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal.